Oke, teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan belajar Aret Happy dan kita mencoba membuat trading plan dengan pola-pola dan stylenya teman-teman dalam trading ya. Jadi kalau yang sudah punya ya bagus, yang sudah bisa juga bagus. Tapi semoga dengan yang kita kerjakan, apa yang kita terangkan ini bisa memperkuat pengetahuan gitu, menambah pengetahuan lah. Dan semuanya disclaimer on ya dari yang kita ini. Oke, saya kembalikan ke Mbak Dayu dan Om Ruben. Silakan. Oke, terima kasih Om Bayu, Mbak Dayu. Iya, Nah, udah muncul. Oke, teman-teman, hari ini kita mau dengerin sharing ya, lebih kepada sharing dari Mbak Dayu. Nanti kita akan sama-sama belajar di sini. Saya yakin Mbak Dayu juga masih proses belajar, nanti pasti ada sesuatu yang baru lagi. Nah, kita mau fokus ke alert yang ada ya, benar-benar setiap kali muncul gitu ya, yang mesti kita perhatiin apa sih gitu ya. Nanti kita pelajari sama-sama di sini ya. Eh, Mbak Dayu, iya, ya. Nah, silakan. ya sekarang pertanyaannya begini mungkin ya. Yang pertama nih, yang pertama mesti teman-teman apa begitu ngelihat alert gitu ya mesti ngapain sih Mbak Dayu, menurut Mbak Dayu kan muncul tuh alert, muncul begitu jam 9 ting 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 muncul ya, biasanya yang Mbak Dayu lakukan begitu muncul atau mungkin dari sebelumnya udah ada Mbak Dayu, boleh diceritain dulu di awal langkah awal pertama kali. Oke, jadi kalau misalnya nih ya, jam 9 teng gitu market buka, apa sih yang akan saya lakukan gitu kan. Nah, kalau saya sih ya, pada saat, market begitu buka yang saya lihat, ya jelas porto saya dulu gitu, ada yang hijau nggak, ada yang bisa dijual dari GJS yang kemarin gitu kan. Nah, dari situ kalau saya hijau ya cuan bungkus gitu. Nah, selanjutnya saya melihat alert. Ya, saya melihat alert, mungkin coba bisa dibantu Om untuk alert yang jam 9 pas ya. Anggap aja yang kemarin ya, yang hari Ya tanggal 14 kemarin ya. ya, Heeh, dari jam 9. Nah, ini 9.02. 9. Mm-mm. Itu kan dari Banyak kan? sekian, Iya, ya langsung banyak tuh, sekian jam banyak. Itu 9. apakah masuk semua? Karena pertanyaannya kayak gitu juga ya. Betul, apakah masuk semua atau harus dipilih? Kalau harus dipilih, bagaimana cara memilihnya? Yang mana yang menurut Mbak Dayu ini disarankan sebaiknya masuk yang seperti ini, sebaiknya yang seperti ini dihindari ini. Itu aja dulu, nanti baru kita gali dalamnya. Ya. Ini ya, pertama ASLC ya Om ya, udah langsung ASLC. Oke, ya, Atau ada lagi? betul. Oke. Nah, kalau misalnya ada yang seperti ini gitu, apakah masuk nggak Mbak gitu kan? Nah, kalau ASLC ini dengan kondisi alert yang seperti ini, untuk buat saya nih, saya akan masuk gitu. Cuma statusnya ini masih spek day, karena apakah langsung dikerek atau tidak. Kenapa? Kenapa gitu ya? Kenapa Mbak kok langsung masuk gitu? Nah, ini karena satu ASLC ini harganya itu sama VWAP gitu ya. VWAP. Nah, terus kemudian RSI-nya up di 50. Nah, kalau yang biasa ngikut cimitnya Om Wawan di situ sering ya diomongin gitu. Kalau misalnya RS-nya udah di atas 50 gitu kan, itu lebih kencang gitu. Jadi kencang RSI itu kasarnya itu gasnya. Kalau di motor itu kita gasnya gitu. Nah, kalau udah up 50, dia udah lumayan agak ngebut gitu, mulai mau ngebut rasanya gitu. Kemudian CCI-nya up ke atas. Walaupun memang sih posisinya masih di seratusan. Jadi kasarnya memang mungkin ini posisi tuh di bawah banget ini. ASLC udah di bawah banget. Jadi dia up, dia mau ke atas gitu. Stokastiknya juga dia masih di 11. Jadi belum belum banyak orang yang punya. Kalau mau masuk, ini bisa masuk spec buy. Saya katakan ini spec buy ya. Cuma saya akan masuk karena posisinya bottom banget ini. Gitu. Oke, oke.
Ya, itu untuk menjelaskan dulu CCI-nya di situ minus 102 sampai minus 138 ya. Mm-mm. Oke. Jadi kenapa saya bilang ini spek buy ya Om ya? Karena satu CCI sama stokastik itu masih posisi di bawah banget. Jadi mungkin ya kalau misalnya punya uang yang agak dingin masih bisa di sini gitu. Karena harga nggak akan kemana-mana. Ini udah bottom banget. Udah benar-benar di bawah banget lah kasarnya. Lotnya Ya, juga masih 0,01 seperti itu. Kalau oke. saya masuk gitu karena kondisi dengan itu tadi RSI-nya ini artinya ini udah mau digenjot loh kasarnya. Oke, jadi yang pertama dilihat tadi VWAP-nya dulu ya, VWAP-nya ada di berapa dibandingkan dengan harga ya, betul ya? Iya betul. VWAP dibandingkan dengan harga. Oke. Nah, untuk yang tahap pertama VWAP perbandingannya, apakah dia harus sebaiknya yang sama terus hanya yang sama atau boleh di bawahnya baru kita masuk atau kalau VWAP di atas harga apakah kita bisa masuk? Gimana Mbak Dayu? Ya, saya ada toleransi ya Om ya. Saya ada toleransi plus minus 3 tik. Plus Tapi sebisa minus plus 3 minus tik 3 tik ya. dari Nah, harga ya, patokannya harga ya? dari VWAP. Oh dari VWAP, oke. Nah, VWAP. plus minus 3 tik. Artinya apa kalau misalnya terlalu tinggi ya, saya itu ada potensi untuk diguyur gitu. Saya nggak mau ngejar ngapain gitu. Toh alat juga banyak gitu yang harga segitu nggak kemana-mana gitu. Jangan FOMO banget. Berarti VWAP dengan harga dibandingkan plus minus 3 tik. Jadi kalau masih di bawah VWAP di bawah harga 3 tik masih bisa. Saya masuk selama itu tadi ya, RSI dan lain-lainnya confirm. Walaupun di atas sampai 3 tik di atas harga juga VWAP masih oke ya. Saya masih berani masuk. Yang catatan tadi ya RSI, CCI, stokastik itu masih sesuai lah kasarnya. Ya, kalau yang paling disarankan sebenarnya sama, oke. Ya itu VWAP. Lalu untuk tadi kita udah harga dibandingkan dengan VWAP. Lalu kita lihat di bawahnya harga tuh ada lot dan ada val. Val itu value ya. Itu apa? Informasi apa yang bisa kita dapat dari situ, Mbak Dayu? Oke, informasi apa yang bisa dapat situ? Artinya kan di situ ada yang nge-HK sekian persen dengan harganya segitu gitu ya. Sekian value-nya itu harganya yang segitu gitu. Artinya yang digelontorkan lah kasarnya. Ya, 284 juta. Ada uang masuk 284 juta ya. Betul, tapi kan masih dibandingkan dengan lotnya ya. Lotnya ternyata 0,01 lah ya persen. Pada dasarnya sini spike-nya lah tidak terlalu gede gitu, tidak terlalu banyak lah karena hanya 0,01 tapi ketika itu masih belum terlalu berpengaruh lah. Kecuali kalau itu keluar terus ya Om itu bisa jadi warning lah buat kita. Jadi maksudnya sorry dipotong dulu sebentar. Dengan value 284 untuk ASLC dia bergeraknya hanya sedikit begitu ya? Betul, karena kan masih 0,01% aja. Ya. Jadi kalau lotnya 0,nya lebih besar, maka value yang masuk itu berarti dia sudah mulai bisa menggerakkan saham itu ya, begitu ya? Betul. Oke. Tapi dibandingkan dengan harga sahamnya ya. Iya, dibandingkan dengan harga sahamnya, betul. Kalau misalnya 2 miliar tapi ternyata yang di HK kan beda ya, ketika 2 miliar misalnya itu yang di HK seperti Dewa dengan Asala kan udah beda harganya. Udah beda, betul. Karena harga sahamnya pun dasarnya udah beda. Iya. Ya. Nah, kita balik ke atas dulu sedikit. Itu ada harga 210 0,96 lalu ada panah ke atas. Itu maksudnya apa? Gimana? Itu ada harga 210 lalu ada 0,96% dan ada panah ke atas. Itu maksudnya apa ya? Supaya orang yang belum tahu nih masih belajar, oh begitu ngelihat ada panah ke atas, so artinya apa gitu? Oh itu harganya dari open, harga pembukaan itu udah naik 0,96%. Oke. Berarti ada kenaikan 0,96%. Paling enggak dari situ kita bisa lihat arahnya lagi naik ya? Ya, berarti dia dari harga yang opennya itu dia naik. Naik sedikit ya, belum sampai 0,1. Belum kemana-mana. Ya, oke. Itu juga bisa menjadi pilihan kan? Karena kalau
kalau naiknya saja sudah 15% di situ, kita mesti hati-hati kan, berarti hari itu dia udah naik banyak sekali gitu kan. Kalau buat saya balik lagi Om, kalau misalnya nih kayak tadi ASLC ya, ASLC kan posisinya RSI-nya segitu, CCI segitu ya, CCI-nya masih di bawah, stokastiknya juga masih di bawah banget, belum keluar kolam. Kalaupun misalnya masih 15%, tapi kita bisa melihat CCI dan stokastiknya di situ, ternyata stokastiknya belum nyampe 90% lah, kasarnya masih di 50%. Kalau udah 50% juga sebenarnya udah dikatrol banget kan, ditarik banget. Gitu. Masih bisa kita masuk. Bisa jadi arah gitu. Ya, berarti diusahakan jangan hanya melihat harga udah naik berapa persen, lalu kita karena masih kecil naiknya pede, berarti ini bakalan naik, ini belum tentu. Atau misalnya persenannya sudah besar, lalu kita langsung berasumsi bahwa wah ini mah harga kalau udah naiknya sekian persen berarti bakalan turun. Belum tentu, mesti cek dulu bawahnya gitu ya. Betul, kita harus melihat informasi yang telah disajikan di alert ini di bawahnya. Di alert. Oke, jadi tidak boleh melihat alert ini hanya sepotong-sepotong. Ya, berarti kita sekarang lanjut lagi. Tadi PWAP udah bisa ngebandingin dengan harganya, gitu ya. Boleh lihat yang lain nggak apa-apa, Om Bayu? Contohnya, nah, misalnya ini ya. Langsung kita lihat nih. Kita belajar dari yang pertama tadi ya. Kalau harga 59, dia naik 5,36%. Oh, berarti udah kenaikan. Terus value-nya 8,05 juta, berarti ada uang masuk 8 juta yang bisa menggerakkan dia banyak 0,7%. Begitu ya kira-kira, Mbak Dayu? Gimana sih? Benar. Bisa diulangin nih. Ya, yang berarti kalau ada value 8,05 juta, untuk si Tama ini bisa menggerakkan dia sebanyak 0,07%. Jadi 0,07% itu berarti pengaruh dari value-nya, gitu kan ya? Ya, harganya ya. Ya, yang dibeli lah, di spike lah. Sekarang kita langsung lanjut nih, lihat ke bawah. Itu ada TP1, TP2 itu jadi panduan aja kan ya? Oke, ya, itu buat panduan. Sekarang kita lihat VWAP-nya 58, berarti masih oke ya, Mbak Dayu, karena ini masih satu tick ya. Masih. Sampai di VWAP masih oke, tapi kita lihat RSI-nya ya. Lanjut lagi ke bawahnya, begitu kan ya, kira-kira cara lihatnya ya. Tapi ini slow motion ya. Ini kita slow motion, kalau pas harinya memang kan kita mesti cepat banget ya. Ya, RSI-nya up 80,32. Nah, itu berarti apa? Dia mau bicara apa tuh, Mbak Dayu? Ibaratnya ngegasnya dia sekitar di 80-an kayak gitu ya. Di atas 50 berarti di atas 50 berarti udah mulai kenceng ya. Kita buat jadi pertimbangan. Oke. Terus CCI-nya bicara apa tuh? CCI-nya udah di atas. CCI-nya kan up gitu kan. CCI-nya up berarti CCI itu udah mengarah ke atas gitu. Oke. Berarti bisa jadi pertimbangan juga. Bisa. Nah, ini tapi ada silang nih. Maksudnya apa nih? Stokastik 14 1D, berarti stokastik 1 day, berarti daily ya, harian, stokastik hariannya dia dibilang no NC. Berarti apa tuh? NC, near cross. Jadi dia itu belum confirm tapi dia near cross. Oke. Mau stokastiknya mau cross kayak gitu. Oke, berarti kalau kita lihat gambarannya, visualisasinya mungkin garis stokastiknya itu udah dempet-dempet ya? Iya, mau tabrakan. Tapi sudah di atas 20, berarti udah hampir di tengah-tengah. Ya, tapi belum ada confirm ya, belum ada confirm bahwa kalau cross kan berarti udah confirm nih, udah bakalan naik. Tapi kalau ini belum confirm, mungkin kita masih bisa tunggu sedikit begitu ya. Iya. Ya, kalau trennya uptrend berarti menunjukkan memang ini lagi naik. Berarti pada prinsipnya boleh juga nih ya kita masuk ya yang seperti ini. Bagaimana bisa kalau masuk, menurut Anda? Bisa masuk tapi spec buy. Ingat, spec buy masih statusnya spec buy. Jadi belum confirm karena ya itu tadi belum confirm. Satu belum confirm. Kedua lotnya itu kalau saya nyarinya yang di atas 0,1. Oke.
gitu. Oke. Nah, ini masih berhubungan ya. Tadi kan kita lihat lama seperti itu, lalu yang ada di pikiran kita, oh ini spek buy, boleh masuk tapi masih spekulasi. Lalu kita boleh lihat alert berikutnya kan ya? Bisa. Nah, boleh Om Bayu coba. Nah, ini yang berikutnya muncul lagi tuh Tama tuh, sorry Om. Muncul Sama lagi lagi Om. Tama. Tapi nggak banyak perubahan, berarti ya udah masih sama ya. Masih sama. Ada lagi Tama lagi, masih sama gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak perubahan. Nah, ini tadi ASLC masih berhubungan sama yang pertama, tapi masih belum banyak perubahan. Sekarang itu kita lihat pelan-pelan. Tadi ini ada doit, tapi masih ada silang, ada tanda seru, masih ya mungkin kalau secara cepat itu menjadi patokan kita juga untuk supaya ini masih banyak yang belum confirm, gitu kan ya, Dayo ya? Iya, betul. Kemudian juga stokastiknya udah di 90-an. Oke, ya udah tinggi ya. Oke, ini Saya skip gitu saya. skip ya. Doit ini Saya udah gitu. pasti di skip karena posisi stokastik ada di atas. Ada kemungkinan dia nggak lama lagi akan Dibawa turun. Ya, oke. Terus lanjut lagi, Om Bayu. Ini secara BRMS. secara cepat kalau ngelihat Mbak Dayu masuk atau nggak, langsung cepat aja. Saya nggak dulu. Nggak dulu. Oke, alasannya? Alasannya VWAP-nya jauh. Di atas jauh ya. Di atas jauh. Oke. Lanjut dulu berarti udah skip. Nah, ini Indo? Indo saya juga belum. Belum. Skip dulu, lanjut. Nah, di sini yang paling ini adalah CCI-nya saya. Karena CCI belum confirm enggak. Oke, CCI belum confirm. Oke, ini lanjut. Ini juga masih ada silang-silang, pentung-pentung. Ya udah, coba di skip dulu. Apa itu aksi? Aksi. Ya, aksi ini secara ini sih oke ya, pada dasarnya cuma VWAP-nya lagi kan itu udah harganya udah jauh lah. Satu. Terus Jauh di bawah harga ya, terlalu jauh ya. Itu satu. Kemudian RSI-nya juga di 2424 gitu. Kasarnya ya belum ngegas. Belum ngegas, stokastik juga masih di bawah kolam gitu, masih di bawah 20. Sangat mungkin kalau kita masuk ya akan diem aja harganya masih gitu, duitnya mandek gitu. Kalau tipe ini sih mau spek buy ya silahkan gitu. Cuma kalau misalnya saya lebih memilih ntar dulu lah gitu yang lain. Ya, boleh. Lanjut. Nah, ini menarik yang berikutnya. Nah, boleh ceritain, Mbak Dayu. Kalau kayak gini masuk nggak PSKT? PSKT di sini kalau misalnya ini masuk sih Om, cuma stokastiknya tuh dia masih 19, jadi harganya nggak kemana-mana. Gitu. Masih di bawah stokastiknya, tapi indikator yang lainnya udah oke, mendukung ya. Mendukung, pas support banget juga gitu kan. Ya, harga 90, tapi dia belum ada perubahan dari buka masih 90, tapi ada value masuk 102, membuat dia lotnya bergerak 0,51%, lumayan besar ya, 0,5% itu lumayan besar ya. Ya, kalau misalnya saya ada dana, ya kasarnya saya titip sandal dulu. Oke, PSKT titip sandal. Kenapa nggak all in langsung? Kenapa alasannya hanya titip sandal dulu? Kenapa nggak all in? Karena stokastiknya. Stokastik, oke. Stokastiknya masih belum banyak lah. Masih di bawah 20. Di bawah 20 itu berarti dia masih ngumpulin pembeli ya? Belum ngangkat. Belum ngangkat. Oke. Titip sendal PSKT. Kita lanjut. Wow. Langsung secara cepat kalau Mbak Dayu melihat? Ya enggak lah. Enggak, langsung lewat. Masih muncul wow. Tahu ya kenapa enggak ya? Tadi stokastik. Ya, kenapa enggak? Sorry Om. Stokastiknya silang. Udah. Oke. Silang karena dan masih di bawah. Gini sih, Om. Ketika semua udah confirm itu masih ada kemungkinan kita akan dibawa turun dulu gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang silang-silang gitu, ya mungkin bisa naik gitu. Tapi kan masih ada kita bermain risk and reward management lah kasar. Ya. Kita cari yang risikonya lebih kecil gitu ya. Yes. Ya, lanjut.
CSIS secara cepat masuk apa enggak? Tidak. Tidak. Stokastik udah di atas 90. Oke, ya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kejelian seperti itu yang memang dibutuhkan saat membaca alert. Kalau Mbak Dayu ini sudah terbiasa, dia begitu lihat, saya aja tadi nggak ngelihat nih, kenapa nih nggak boleh masuk? Oh, ternyata stokastiknya udah di atas 90, resiko untuk akan segera turunnya itu lebih besar gitu ya, walaupun indikator yang lainnya mendukung begitu. Jadi memang Bisa saja naik, Om, bisa saja naik. bisa, Tapi masih nunggu mungkin dulu. naik ya. Biasanya pasti akan ada koreksi dulu. Pernah kejadian seperti ini di BRMS ya waktu itu ya. Kalau nggak Ya, salah seminggu ya. yang lalu ya. Pernah Dan ada kayak gini, ya, ya dibawa turun dulu, habis itu baru naik. Jadi saya akan menunggu alert berikutnya. ya, dan itu ditajamkan dengan pengalaman kita, betul ya. Gitu. Ya, boleh lanjut dulu. Lanjut dulu. Buka. Ini kan ini masih jam 9 loh ini. Ya. Jadi ini tuing cepet banget. Jadi memang ini kita slow motionnya nih, slow motionnya supaya teman-teman yang lagi belajar tahu cara lambatnya nih, pelan-pelannya bagaimana. Nanti kalau pas udah praktek, nah hitungan menit udah harus cepat ambil keputusan dan harus cepat melihat semua indikator. Begitu ya, Mbak Dayu ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut nih. Buka secara cepat langsung. Ambil apa enggak? Saya tidak. Karena Karena itu tadi tuh yang barusan ini cuma 0,01, satu 0,01, kedua downtrend. Saya lebih memilih yang uptrend. oke, Kan itu kalau alat banyak gitu. Kenapa saya milih yang ini gitu? kenapa yang harus downtrend? Malah berarti kan dia lagi arah turun gitu ya? Ya bisa naik, ini bisa naik. Ya, Cuma kan bahan bakarnya 0,1. Jadi lot yang di atas itu bahan bakarnya gitu. betul. Nah, Berarti berarti kendaraan itu bahan bakarnya cuma segitu, ngapain gue panasin terang ntar gitu. ya. Ya, kalau secara VWAP-nya masih bisa masuk sebenarnya ya, 54 Iya, 52 nggak betul, jauh masih bisa. gitu. Nah, cuma saya saya memperhatikan ini. Value-nya itu dia cukup besar, 3,05 M. Tapi bergeraknya hanya 0,01. Berarti dana segitu dia nggak terlalu menggerakkan ya. Iya, buka ini Ya. kan lot banyak soalnya. Ya, oke. Jadi buat teman-teman juga mesti perhatiin semuanya itu. Jadi jangan hanya lihat value-nya gede nih, udah pasti akan bergerak, belum tentu ya. Belum tentu, lihat yang lainnya. Oke, boleh lanjut dulu Mbak Yu. Nah, ini nggak ada centang, nggak ada silang, nggak ada tanda pentung nih. Boleh dilihat Mbak Yu langsung secara cepat. Tidak. Karena Itu tadi Mbak cuma 0,03 Om. Saya lebih senang kalau misalnya itu 0,1. oke, 0,1 Kan lebih confirm ya. Kalau misalnya kondisi kalau pagi gini kan alert banyak ya jam 9 ya. Saya ngapain saya mesti menunggu, mendingan nyari yang udah yang siap gas lah kasarnya gitu. Oke ya, Karena berarti jam 9 itu market lagi bergairah. betul ya. Ini 0,03 walaupun ada duit masuk 759 ya udahlah, kita skip dulu. Langsung lihat bawahnya. Soci langsung cepat. Tidak. 0,03 tidak. Tidak. Oke. Tidak, buka tidak. Buka BNGA. IATA. IATA tidak. Karena Stokastik no, CCI no. Oke, ada dua yang indikator yang kurang mendukung, walaupun value-nya bisa ada masuk 1,95 M, lotnya juga bergerak 0,28%, lumayan besar, tapi ada indikator yang kurang mendukung. Jadi hati-hati lah, Kemungkinan gitu ya. dibawa turun dulu. Ya, akan dibawa turun dan ternyata dulu. beneran turun kan ya? Iya tak ya, pas lagi pagi ya. Jadi udah di skip dulu. Lanjut. Buka tadi udah oh ya, ini buka kan tadi kita udah ngelihat. Ternyata begitu ada alert lagi, dia masih sama di situ-situ juga. Udah mendingan nggak usah dilihat-lihat lagi dia. Kalau selama masih sama ya. Betul. Ya, oke. Ini maksudnya lebih kita nyari yang udah gerak dulu. Maksudnya udah yang bahan bakarnya udah banyak lah gitu. Karena apa? Jam 9 sampai jam 10 itu adalah jam-jam market bergairah. Oke. Ya ini terbukti ya tadi dari jam 9.00 begitu banyak alert, ini sekarang masih 9.01 aja udah ngelewatin berapa banyak alert padahal cuma 1 menit. Ya, oke. Ini ILS
No lah, no. Udah langsung skip ya, karena VWAP juga udah langsung di atas jauh. Terus coba TTRI no. ya langsung kita cari satu lagi yang kira-kira yes langsung masuk, yang mana nih ya? PTRO langsung cepat yes no. Yang ini no. No. BWPT BWPT yes. karena RSI ya, CCI, kemudian stokastik 68. Saya masih itu berani. Sekali lagi VWAP-nya VWAP-nya kan dia, silang. Kenapa masih yes? tadi kan saya bilang bahwa VWAP walaupun silang, saya masih punya toleransi sampai 3 titik. Di kisaran harga. Harganya 87, VWAP-nya 88, hanya 1 titik berarti masih toleransi, masih oke. Toleransi, masih masuk. Trennya masih masih uptrend ya. Stokastik up 68 berarti ada di tengah-tengah dan menuju ke atas. Yes. CCI Lotnya juga 0,07 ya. 0,07 berarti udah mulai bergeraknya lumayan ya. Ya, terus kemudian hari sebelumnya itu ada yang beli dan ada yang beli 1,41 M. Itu di BWPT. Ya, itu bawahnya tuh histori tanggal 13 April 1448 yang paling bawah. Yang paling oh, di bawahnya. Oke. Ini kita secara membaca alert ya, walaupun pada dasarnya ini gitu. Betul. Jadi ya, saya berarti sekarang stop dulu nih ya Mbak Yu, kita lihat yang ini. Tadi mumpung Mbak Yu lagi ngomong tentang itu ada history di bawah. Nah, saya sendiri masih nggak ngeh tuh waktu Mbak Yu bilang itu ada history di bawah. Oke, berarti sekarang kita lanjut dulu nih. Kita lanjut dulu. Mumpung lagi ngomongin history di bawah, apa itu artinya Mbak Yu yang 13 April jam 14.48 beli harga sekian, itu apa artinya? Jadi pada tanggal 13 April jam 14.48 itu ada yang beli di harga 86 sekitar segitu lot gitu dengan value 1,41 M gitu. Nah, sekarang kita lihat aja di atasnya aja yang harganya cuma 453,6 aja itu 0,07%. Apalagi itu yang 1,41 M. Berapa persen berarti bahan bakarnya? Pasti bergerak banyak ya. Ya, saya logikanya seperti itu. Oke. Berarti benar-benar lihat alert ini kalau bisa secara utuh akan jauh lebih baik. Sampai ke historinya kita bisa lihat. Dan sekali lagi teman-teman benar-benar diperlukan kecepatan mata dan perlu latihan. Jadi jangan hanya melihat satu indikator lalu merasa percaya diri, padahal indikator yang lainnya berkata yang lain gitu ya. Oke. Ya, itu di history. Nah, kita lanjut dulu, di atasnya tuh ada Fibo. Fibo itu apa? Mbak Dayu. Kalau Mbak Dayu melihat Fibonacci itu apa? Nah, saya menganggapnya itu adalah support dan resisten yang bisa kita pakai gitu. Ya. Kalau seperti jadi kan ini, kasarnya kalau ini Fibo itu kita kan nggak ngelihat, kalau pakai alert ini kan kita nggak ngelihat chart ya. Kalau kita ngelihat chart kan kita agak lama gitu ya nanti eksekusinya gitu kan. Nah, kalau di sini kita lihatnya dengan harga 87 nih BWPT. Berapa sih supportnya? Supportnya itu di 78 di Fibo 23 gitu. Ya. Resistnya? Nah, resistnya di 87. 87 berarti dia sebenarnya ini juga udah ada di kisaran posisi di resisten ya sebenarnya gitu. Cuma memang kalau saya pribadi kurang memperhatikan memang Fibo ini resistennya di mana. Iya. Posisi kayak gini pentung resisten ya kasarnya gitu kan. Cuma kalau saya lebih melihat bahwa ada bahan bakar segini gitu. Ada bahan bakar baratnya yang beli lot itu di sebelumnya tanggal 13 segini, sekarang ditambahin segini gitu kan. RSI-nya kencang, CCI-nya naik, stokastiknya juga naik. Oke deh, saya spek baik. Kenapa saya katakan spek baik ini agak ngeri juga karena apa, CCI-nya udah di 335. 300. Oke. Nah, betul gitu. Cuma masih bisa naik lah kalau buat scalpingan harusnya.
Ya, jangka pendek ya, benar-benar scalping masuk, tuan bungkus, dah gitu ya. Bungkus ya. Karena memang Ya, stokastik dan RSI-nya mendukung, volumenya juga ya. mendukung. Ini baru jam 9.01 nih teman-teman, jadi memang benar informasinya sebegitu banyak. Kalau nggak terlatih, waduh kita akan keteteran ya. Memang harus latihan, Kelewat. Om. Betul, harus latihan. Saya Oke, juga baru sekarang itu kita pelan-pelan lah. ya kita cari yang benar-benar matang nih. Apa nih? Coba kita Saya lihat. basic. Apa? Coba. Befik. Coba ya. Saya sekalian coba baca. Mbak Dayu nanti boleh koreksi saya kalau saya salah bacanya. Supaya teman-teman juga nanti boleh coba-coba baca. Orang yang lebih mengerti bisa mengkoreksi, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita hanya mendengarkan orang yang sudah ngerti gitu ya. Iya, ya. Nah, Befik harga 186 dia ada kenaikan 1,09, belum banyak naiknya. Oke. Lotnya 0,13%, berarti udah di atas 0, udah sampai 0,1 berarti udah lumayan baik. Jadi dengan ada value 538 dia bisa bergerak 0,13%, berarti udah bagus. Lalu VWAP-nya itu 185 di bawah satu tick dari harga. Oh, berarti oke, bagus. VWAP bagus. RSI 81 masih udah di atas 50, berarti udah mulai gasnya udah mulai mantap. CCI 68, berarti sorry, kalau CCI ini kita melihatnya gimana, Mbak Dayu? Semakin kecil atau semakin besar yang baik? Yang penting up. Yang penting up, oke. Yang penting up. Ya. Cuma kalau ketika itu harganya udah di atas 300, kita juga agak hati-hati kayak tadi itu ya, BPT ya. Jadi kalau CCI di atas 300, 400 itu udah mesti hati-hati ya? Ya kita hati-hati itu. Biasanya kita mesti ngelihat histori lah. Kan memang ada beberapa saham yang kuat seperti itu. Tapi kalau kita melihat hanya dari informasi yang ada seperti ini, ya kita hati-hati gitu. Resikonya agak sip. Berarti kalau masih di 200, oke. Artinya dia sebenarnya sih strong uptrend gitu ya. Strong banget gitu. Cuma kan ya nggak ada salahnya ini kita mesti hati-hati gitu aja. Hati-hati, ya. Nah, ini dalam hal ini Befik CCI-nya up dan 68 berarti oke. Stokastik one day-nya up ada di 67, 60, berarti ada di tengah-tengah, itu udah aman banget, udah ngelewatin 20 tapi belum sampai ke 90. Trennya uptrend, Fibo-nya yaitu untuk patokan aja kita mau stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana, itu bisa jadi patokan juga. Lalu historinya spike. Nah, ini tadi belum dibahas. Spike itu apa ya, Mbak Dayu? Tadi jadi sama aja spek gitu ya, bahan bakar yang sebelumnya itu histori Yang sebelumnya, dari tanggal 13 itu bahwa ada yang membeli dengan harga 184 ya. Oke. Dengan harga 184 ya, itu lotnya 74.000 sekian dengan value-nya 1,38 M. Oke. Kita bisa bandingkan tersebut dengan yang di atas kondisi sekarang ya, pada saat itu ya, pada saat alert ini lot yang dibeli itu kan 28.000 ya. Secara dengan value-nya 538, berarti ini kurang lebih 3 kali lipat gitu. Artinya sebelumnya itu bensinku masih, kalau kasarnya ya, kalau kita naik motor nih, bensinku tuh sebenarnya masih ada gitu, masih lumayan gitu. Masih lumayan dan aku tambahin lagi. Logikanya kan lebih aman. Menuju ke tujuan itu lebih seperti itu ya. Jadi menuju ke tempat tujuan itu lebih nyaman karena ada bensin yang udah ada ini udah cukup. Yes, oke. Berarti Befik ini salah satu yang sangat confirm masuk. Yes. Oke. Nah, sekarang kita lanjutnya begini. Kalau masuk ya, sorry Om Bayu masih yang di Befik, kalau udah confirm masuk, di mana kita boleh di harga berapa kita boleh ambil, kita mau ambil take profit-nya di berapa, lalu stop. Kalau misalnya dia ternyata balik harga, stop loss-nya di berapa, itu menentukannya gimana biasanya, Mbak Dayu? Kalau saya stop loss saya di Fibo itu ya, saya ngelihat Fibo-nya. Itu kalau misalnya ini, kalau tidak ya min 3% saya udah langsung stop loss. Min 3%. Saya tujuan itu, nah ini Om, jadi kalau pakai alertnya Happy ini saya lebih scalping ya, lebih scalping gitu.
kecuali untuk beberapa saham yang memang volatile banget ya, seperti GZCO, BOS gitu. Itu kan bisa dibilang sahamnya ya saham yang benar-benar volatil gitu, bisa naik banget, bisa turun banget kayak gitu. Kayak kita kan masuk ke saham ya kita juga kenalin karakternya ya, karakter bandarnya, karakter saham seperti apa. Nah, untuk hal yang seperti itu oke saya tunggu. Oke, berarti waduh ini informasinya udah makin banyak lagi nih. Jadi stop loss itu 3% ya. Jadi waktu misalnya kita masuk nih. Oke, satu pertanyaan dulu sebelum ngomongin stop loss. Devik harga 186 VWAP dan indikator yang lain seperti itu, Mbak Dayu HK atau antri? Saya HK. Karena udah mantap banget ya ini indikatornya ya. Daripada kenapa saya HK gitu, RSI-nya itu udah di atas 50 Om, kasarnya gue tuh udah mau ngegas lu gitu kan. Betul. Masih suruh nungguin juga, yang ada gue tinggal lu gitu kalau nggak. Nah, itu kalau misalnya gini, oh ini harga 186, kita mau coba antri di 185 atau 184, yang ada malah resiko malah ketinggalan, dia udah langsung naik ya. Ya, beda lagi kalau misalnya RSI-nya 50 ke bawah lah ya. Saya masih nyoba antri. Antri sedikit, oke. 60 berarti juga saya masih antri di VWA. Masih antri, berani ya. antri. Tapi kalau udah kasarnya ini udah 80 nih, kayaknya ngegas gitu. Ditambah lagi bahan bakar yang sebelumnya tuh lumayan lah ya. 1,38 M, terus sebelumnya juga setengah jam juga sebelumnya itu udah ada juga 454 juta. Jadi kasarnya bahan bakar yang ada secara kasat mata aja ini tuh ya. Yang jam 14.39 satu kali bandingannya yang jam 15.00 di tanggal 13 itu 3 kali lipat. Artinya apa? 5 kali itu bahan yang udah ada. Jadi saya secara kasat mata ya Om ya, karena kita melihat hanya alat aja. Ya, dibandingkan dengan kemarin pada prinsipnya saham ini memang dia lagi bergerak ya. Ada pergerakan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dulu tadi itu dulu 3% tadi kita bisa mungkin beda-beda ya, beda-beda dalam artian gini, untuk ngelihat di platformnya masing-masing ya, tapi rata-rata hampir semua platform ngasih lihat sih, kalaupun merah berapa persen, kalau hijau berapa persen. Nah, itu bisa jadi panduan ya, begitu udah turun, oh ini kayaknya confirm tapi kok udah turun begitu 3%, jangan ragu-ragu untuk cut loss. Keluar aja dulu. Iya, daripada masih ada nanti saham lain yang masih bisa kita. Daripada dibawa turun terus, yang ada malah pusing, mau ngelepasin nggak bisa-bisa, sedangkan duitnya sayang ketahan. Mendingan kita cari yang lain. Ya, oke. Nah, itu informasi. Sekali lagi, ini kecuali karakternya. Kalau untuk saham seperti kayak GCCO, Kata, itu kan karakternya suka dibanting dulu, tahu-tahu ntar dikerek. Kita masih bisa menunggu. Betul. Nah, menunggu berarti, kita lihat secara hariannya. Ya, berarti kita masih bisa untuk melihat lagi, ngebuka chart. Ya, berarti gini ya, saat kita mau kita trading lihat saham, karakter sahamnya, tapi kalau berdasar dari alert aja ya seperti itu. Iya. Jadi kita sajikan bahwa apa yang ada di dalam alert Happy Cuan ini, gitu kan? Kalau misalnya market berjalan gitu, kita kan harus mengambil keputusan cepat, apalagi pada saat open market itu adalah keputusan yang amat sangat cepat dan akurat, itu harus kita ambil gitu. Jadi kita dengan alert yang ada ini kita bisa mengambil keputusan yang efektif dengan waktu yang cukup efisien. Sangat membantu mengambil keputusan, begitu ya, di saat yang Halo, Om Ruben putus-putus. Nah. Tunggu sebentar. Halo. Udah kedengeran? Ya, halo. Kedengeran, Om. Udah ya. Ya, jadi alert ini membantu kita mengambil keputusan secara tepat dan cepat ya pada saat kita mau masuk ambil posisinya. Oke. Sekali lagi, ini yang di-sharing sama Mbak Dayu adalah yang paling sesuai dengan karakternya Mbak Dayu, yang pola yang sesuai, dan balik lagi setiap orang bisa punya pola yang beda-beda, betul ya?
Dayu. Iya, betul. Betul Tiap ya. orang Jadi punya pola yang berbeda dan bukan berarti apa yang Mbak Dayu lakukan terus langsung mentah-mentah diambil, diikutin, terus nanti giliran salah, oh ini Mbak Dayu ngaco nih. Ya, berarti kan mesti banyak belajar lagi pelan-pelan karena setiap orang punya karakternya masing-masing ya. Banyaklah faktornya ya. Banyak faktornya untuk dananya juga kemampuannya masing-masing ya, jadi slot disesuaikan semua seperti itu ya. Begitu so far kira-kira. sih saya dengan menggunakan alat ini lebih membantu sih Om, membantu sekali gitu kan. Ya. Kan memantau dan screening saham segitu banyak mana yang mau main kan kita juga nggak gampang gitu. Apalagi kan saya juga kadang nyambi gitu ya. Dan so far seminggu terakhir ini ya ini apa namanya konsisten lah, bukan seminggu terakhir ya, dari 2 minggu malah ya, Ya. awal April begitu diperpanjang, saya perpanjang, itu udah dapet polanya dan ya saya konsisten cuan gitu. Tapi dengan catatan saya tidak greedy ya, saya memang jarang menahan suatu saham itu sampai 5% gitu. Buat Ya. saya itu 2% ya udah cuan bungkus gitu, cuan bungkus. Kalaupun misalnya ketika saya meleng gitu, tahu-tahu udah 10% itu rezeki saya. Ya. Ditinggal ke toilet dulu, Jadi saya nggak baliknya udah menahan. 8% nih. Gitu. Atau contoh misalnya market buka pas JJS yang kemarin, nah saya apa namanya ibaratnya kan banyak nih yang hijau, ya saya ngambil yang ini dulu gitu, saya take profit, nggak taunya yang satunya kayak gitu, misalnya kayak kemarin tuh Befik atau Toys gitu tiba-tiba naik gitu, naiknya kencang, itu rezeki saya. Ya. Makanya ini ya seperti itu. Yang Tapi mesti ada pernah hati-hati. kejadian juga hijau semua gitu kan, saya lagi take profit yang 2, nggak taunya yang 3 jadi merah gitu. Ya namanya market ya, Betul. segala sesuatunya pasti bisa Betul. terjadi. Ya, disitulah Gitu. mental dan Tapi so far psikologi ini kita. konsisten. Ya, disitulah mental dan psikologi kita harus dilatih. Jadi jangan greedy, jangan juga kalau nanti tiba-tiba dari hijau yang kayak tadi Mbak Dayu ngalamin lagi tutup yang 2, ternyata yang 2 yang lainnya tiba-tiba jadi merah, ya nggak usah kecewa gimana-gimana, kita harus ngerti bahwa ya itulah market gitu ya. Jadi kita bisa cari peluangnya di tempat yang lain gitu. Ya kalau dari saya Tapi sih gini ya Om kira-kira ya, bahwa hmm? jadi gini, dari alat ini bukan berarti tidak ada yang merah. Ya, saya pernah masuk juga dan merah gitu, berarti trading plan saya fail. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus cut loss. So far, ibaratnya saya dari 10 itu saya cut loss 1 kasarnya kayak gitu. Jadi masih kasarnya secara keseluruhan adalah masih profit. Ya, Saya jadi nggak asal ini. Jadi memang benar saya mencoba alat ini, saya pakai dan kemudian ya saya kasih tuh, saya share cuannya ya ke Om Bayu ya gitu. Om Bayu ini alat lu loh. Gitu. Om Bayu alat lu cakep nih aku dapat segini nih hari ini kayak gitu. Jadi bukan sekedar saya pakai bohong ini, tidak gitu. Memang saya pakai benar-benar dan segini cuannya gitu. Bahkan pada satu alat nih, satu emiten saham gitu, saya bisa 3 kali take profit karena apa? Ya itu tadi ya, yang namanya saham itu kan naik turun gitu. Pas tiba-tiba bahan bakarnya udah dia ngegas, terus bahan bakarnya udah kurang, terus stokastiknya misalnya udah mentok, otomatis kan dia turun dulu, ya udah kejual dulu. Ternyata tiba-tiba ada yang masuk dana tuh jebret gitu kan, kayak ada kemarin alat kejadian lagi, BZPA. ya. Ada alat lagi di situ, ada kesempatan yang masuk lagi. Ya. Gitu. Ya, jadi benar-benar harus jeli dengan kesempatan itu, Ada jangan lagi sampai kelewat, begitu ya. Ya, kalau misalnya ya jangan ini kelewat sih, cuma at least itu ada kesempatan di situ terlihat di alert itu kedetek gitu loh. Wah, luar biasa. Saya Halo. dapat banyak. Ini agak delay sedikit ya, nggak apa-apa ya. Saya ngomong aja nanti kalau saya udah stop ngomong nanti Mbak Dayu boleh langsung. Ini agak delay ini kalau saya perhatiin. Jadi terima kasih nih Mbak Dayu, banyak banget yang saya dapetin hari ini. Itu baru kita memperhatikan jam 9 sampai 9.01. Bayangin kalau pas lagi kenyataannya di harinya itu benar-benar hitungan detik
muncul lagi. Makanya teman-teman diharapkan untuk dapat berlatih, untuk dapat melihat dengan jeli. Sekali lagi, disclaimer on, apa yang Madayu lakukan bisa jadi cocok dengan teman-teman, bisa jadi juga kurang cocok. Jadi kalau yang kurang cocok, silahkan cari polanya masing-masing, begitu ya. Tapi cara bacanya pada prinsipnya seperti itu, seperti yang tadi di-sharing sama Mbak Dayu. Jadi cara bacanya kita udah tahu nih sekarang, ya. Tinggal latihannya dan cari pola trading yang sesuai sama diri kita masing-masing, supaya kita juga menjalankan tradingnya nyaman, begitu. Oke. Untuk penjelasan tentang alertnya, sharingnya, kira-kira dari Mbak Dayu seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Dayu. Dan sekarang mungkin kita bisa, ada yang mau ditambahin Om Dayu? Cukup Om, cukup. Kita nanti lanjut ke ngobrol-ngobrol. Oke. Baik, terima kasih buat cara baca alertnya. Sekarang kita setelah ini lanjut ke tanya jawab, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing teman-teman yang lain. Itu ya Mbak Yu? Iya Om. Sip, oke. Thank you. Kita lanjutkan kalau gitu, masuk ke pertanyaan. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya di sini?